Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang KSN Matematika SD tingkat provinsi atau soal simulasi KSN Matematika SD tingkat provinsi tahun 2020 soal pilihan ganda. Sebelum melanjutkan ke soal, kita akan berbicara dulu tentang KSN. Soal KSN Matematika provinsi tahun 2020 ini terdiri dari dua buah bagian soal. Soal pertama, soal pilihan ganda, terdiri 15 soal dengan waktu pengerjaan 20 menit. Sementara soal kedua adalah 15 soal isian singkat dengan durasi waktu 40 menit. Kemudian untuk penilaiannya adalah, untuk soal pilihan ganda, benar mendapatkan poin 3, salah dikurangi 1, kosong atau tidak dijawab 0. Kemudian untuk isian singkat terdapat 5 soal bernilai 3 poin. Kemudian 10 soal bernilai 4 poin. Ini untuk soal yang mana tergantung tingkat kesulitan soal. Jadi total nilai pilihan ganda adalah 45, sementara total nilai dari soal isian singkat adalah 55. Jadi total nilai keseluruhannya adalah 100 poin. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang soal pilihan ganda. Yang pertama, tinggi badan Ani ditambah tinggi Bella adalah 320. Ani ditambah Bella 320. Tinggi Bella ditambah Cici 290. Bella ditambah Cici 290. Kemudian tinggi Ani ditambah Cici 270. Ani ditambah Cici 270. Pertanyaannya adalah berapa jumlah tinggi badan ketiga orang tersebut? Oke, dari ketiga buah persamaan ini coba kita jumlahkan. A-nya ada 2, B-nya ada 2, C-nya ada 2. Jadi 2 kalikan dengan A plus B plus C. Ini 0, 8, masih 1, 8, 80. Jadi A plus B plus C-nya adalah 440. Jadi total jumlah tinggi badan ketiga orang tersebut adalah 440 cm. Jawabannya adalah D. Berikutnya, soal nomor 2. Suatu toko pakaian akan menaikkan semua harga barang yang dijual dengan persentase yang sama. Jika harga baju dinaikkan harganya dari Rp60.000, asal harganya Rp60.000, dinaikkan menjadi Rp78.000. Maka harga celana semula jika harga celana baru Rp130.000. Oke, Rp130.000. Harga mula-mulanya misalkan dengan X ya. Oke, soal seperti ini termasuk masuk dalam perbandingan senilai. Jadi kalau asal harganya murah, ya naiknya ya tetap masih di bawah dengan yang asal harganya mahal. Rp60.000 menjadi Rp78.000, X menjadi Rp130.000. Tentu X ini akan lebih dari Rp60.000. Jadi cara pengerjaannya cukup dikalikan silang. Nah, jadi ini jadi Rp60.000 kalikan Rp130.000. Rp60.000 kalikan dengan Rp130.000 itu sama dengan Rp78.000 kalikan X. Kedua harus kita bagi dengan Rp26.000, ini diperoleh 5, ini diperoleh 3. Jadi 300.000 sama dengan 3X, jadi X-nya adalah 300.000 dibagi 3. Jawabannya adalah Rp100.000. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya, soal nomor 3. Diketahui ABCD adalah sebuah persegi panjang dengan AB-nya 5, BC-nya 3, BQ dan PQ 1. Jadi ini 4 ya. 4, ini 3. Kemudian ini adalah
5. 5, 3. Kita dapatkan ini tentu adalah 4. Ini kan OPQ tadi kan 1. Berarti ini 3. Nah, luas ini berapa? 4 kali 3 bagi 2, 6. 3 kali 4 bagi 2, 6. Berarti luas ini BCPQ, luas persegi panjangnya 5 kalikan 3, 15. Dikurangi 2 buah persegi itu. 6 kurangi 6. Jawabannya adalah 3 cm persegi. Jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 4. Ibu sedang membuat kue coklat untuk ketiga anaknya, yaitu Rika, Gita, dan Tika. Pertama, ibu memberi 8 kue kepada Rika. Misalkan banyak kue yang dibuat ibu adalah X. X ya. Memberi 8 kue kepada Rika, berarti 8. Kemudian setengah dari banyak kue yang tersisa, berarti setengah. Kue yang tersisa kan X-8 kepada Gita. Setelah memberikan kue kepada Rika dan Gita, ibu memberikan 7 kue untuk Tika, tambah 7. Dan 5 kue terakhir untuk ibu. Ini kan jumlahnya sama dengan, banyaknya kan sama dengan banyaknya kue yang dibuat oleh ibu. Ini sama dengan X. 8 tambah 7, 15, tambah 5, 20. Setengah X min 4 ya, setengah kali 8, 4. Oke, jadi 16. X kurangi setengah X, jadi setengah X. Jadi X-nya adalah 32. Jadi banyak kue yang dibuat oleh ibu adalah 32 kue. Soal berikutnya, soal nomor 5. Selisih 2 buah bilangan adalah 23. Di 2 buah bilangan selisihnya 23. A min B 23. Bilangan besar dibagi bilangan kecil hasilnya negatif 2. Jadi misalkan bilangan besarnya A dibagi yang kecil berarti misalnya pekan B, min 2B ditambah 2. Carilah 2 bilangan tersebut. Oke, kita substitusikan ini ke persamaan pertama. A-nya min 2B plus 2 sama dengan, dikurangi B ya. Dikurangi B sama dengan 23. Berarti min 3B sama dengan 21. Jadi B-nya 21 dibagi negatif 3 atau negatif 7. Jadi bilangan yang lebih kecil adalah negatif 7. Sementara bilangan yang lebih besar, oke, jadi A itu kan sama dengan B ditambah 23. Berarti negatif 7 tambah 23 yaitu 16. Negatif 7 dan 16. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya, soal nomor 6. Yang manakah di antara bilangan ini yang paling besar? 4 pangkat 32, 4 pangkat 4 dipangkatkan 10, 16 pangkat 18, dan 2 pangkat 81. 4 itu kan 2 pangkat 2. Dipangkatkan 32 berarti 2 pangkat 64. 4, 2 pangkat 2. Pangkatkan 4 jadi 2 pangkat 8. Dipangkatkan 10 jadi 2 pangkat 80. 16 itu kan 2 pangkat 4. Dipangkatkan 18 jadi 4 kali 18. 2 pangkat 72. Ini 2 pangkat 81. Jadi yang paling besar adalah D. Jadi jawabannya D. Berikutnya, soal nomor 7. Lita dan Mei sedang bersepeda bersama. Keduanya bersama-sama menuju taman kota. Lita melaju dengan kecepatan 20 km per jam dan ia berada 1 km sebelum taman kota. Sedangkan Mei pada jarak 200 meter di depan Lita
Oke, jadi kalau Lita tadi jaraknya 1 km, ya, Lita 1 km, sementara Mei kan, berada pada jarak 200 meter. 1 km kecepatannya 20 km per jam. Sementara yang Mei itu kan depannya berarti 800 meter atau 0,8 km. Kecepatannya berapa? Ini tentu kecepatannya adalah X km per jam. Kalau ini waktunya sama, sampai di kota tersebut bersamaan. Kalau jaraknya lebih panjang, otomatis kecepatannya kan harus lebih cepat. Kalau jaraknya lebih pendek, otomatis kecepatannya lebih lambat. Jadi ini perbandingan senilai lagi. Kalikan silang, jadi X sama dengan 20 kalikan 0,8, 16. Jadi jawabannya 16 km per jam. Jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 8. Luas suring yang terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 12.30. 12, 6, 1. Kita tidak. Nah, jadi kan pukul 12.30 kan seperti ini. Ini sendiri kan 30, berarti ini separuhnya 15. Berarti sudutnya adalah 180 kurangi 15, 165. Ya, 165 derajat. Jadi kalau jari-jarinya 7, luasnya berapa? Berarti 165 per 360 kalikan luas lingkaran. Berarti 22 per 7 kalikan 7 kuadrat. 154 ya. Kita sudah tidak asing dengan itu. Kita dibagi dengan 15, ini dapat 11, dapat 24. 15, 154 kalikan 11 dulu. Atau kita bagi dengan 24 dulu. 154 dibagi 24 dapat 6. 144 ya. 0. Ini 6,4 ya. 6,4 kita kalikan 11. 6. Oke. Ini sebenarnya 6,4 sekian. Jadi 70, ini ya. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 9. Diketahui 3 tahun lalu usia Ahmad setengah dari usia Bilqis. Jadi Ahmad 3 tahun yang lalu setengah dari Bilqis. Ya. Ini kita dapatkan A-3 atau kita kalikan 2A-6 jadi gini. Sama dengan B-3. Berarti kita dapatkan 2A-B sama dengan 3. Usia Niswa sekarang sama dengan usia Ahmad 4 tahun lalu. Dan jadi Niswa sekarang sama dengan Ahmad 4 tahun lalu. Berapakah jumlah dari usia mereka sekarang jika tahun depan usia Bilqis, tahun depan Bilqis 3 kali Niswa, berarti Bilqis B plus 1 sama dengan 3 kalikan N plus 1. Nah, B kalikan N plus 1. Ini B plus 1. Kita tahu kan N-nya kan A-4, berarti A-4 tambah 1 kan A-3. 3 kalikan A-3. Jadi B plus 1 sama dengan 3A-9. Atau B-3A sama dengan negatif 10. Nah, ini B-3A negatif 10. Sementara kalau 2A-B 3. Kita jumlah ya. B tambah min B habis, min 3A tambah 2A min A. Ini min 7. Berarti A-nya adalah 7. Kalau A-nya 7, berarti N-nya adalah 3. A-nya sudah ketemu 7, N-nya 3. Berarti B-nya adalah B
min 3A. Jadi A-nya tadi ketemu 7. Sementara A-nya tadi ketemu 7, N-nya adalah 3. Berarti kita akan mendapatkan nilai ini. B ya. Berarti B-nya min 3A pindah kanan jadi 3 kali 7 21. 21 min 10 berarti 11. Jadi usia Belgis 11 tahun, usia Niswa 3 tahun, usia Ahmad 7 tahun. Dijumlahkan 7 tambah 3 tambah 11. 21. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya, soal nomor 10. Pada gambar di bawah, jika titik H, E, F, G terletak di tengah sisi persegi dan luas lingkaran dalam adalah 154, maka berapakah AC plus HE? Kita tahu kalau sebuah lingkaran dengan luasnya 194, jari-jarinya adalah 7. R-nya 7 ya. Berarti sisi perseginya 14 ya. AC ini kan diagonal persegi. Jadi AC-nya kalau diagonal persegi kan S akar 2. Berarti AC-nya 14 akar 2. HE, nah, karena ini 7 diagonal dari sisi miring dari segitiga siku-siku sama kaki juga akar 2, berarti HE-nya adalah 7 akar 2. Berarti kalau dijumlahkan 21 akar 2. Jadi jawabannya adalah D ya. Soal berikutnya, soal nomor 11. Gaji pegawai di perusahaan X adalah 39.000 per karyawan. Sedangkan di perusahaan Y 13.000 per karyawan. Jika rata-rata gaji semua karyawan dari dua perusahaan itu 30.000, maka berapa perbandingan jumlah karyawan perusahaan X dan Y? Misalkan X ada X ya, jadi total gajinya 39X. Ini ribunya saya hilangkan aja ya, di kebanyakan nulisnya. Sementara yang Y berarti 13Y. Jadi jumlah gajinya adalah 30X ditambah 30Y ya. Pindah kiri jadi 9X sama dengan 17Y. Jadi X banding Y adalah 17 banding 9. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya, soal nomor 12. Hasil kali dari dua buah bilangan adalah 84. Katakanlah A dan B. Jadi A kali B itu 84. Rata-rata dua bilangan tersebut 10. Berarti A ditambah B 20. Berapakah selisih kedua bilangan tersebut? Yang kita tahu kalau A kali B 84, kalau dijumlahkan 20. Berapa? A-nya 14, B-nya adalah 6. Selisihnya adalah A min B 8. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Soal nomor 13. 4 tahun yang lalu, usia Joko seperempat kali usia ayahnya. Usia ayahnya sekarang 32 tahun, berarti 4 tahun yang lalu. Usia ayahnya 28 tahun, berarti usia Joko 4 tahun yang lalu. Joko 4 tahun lalu. 28 dibagi 4 ya, 7 tahun. Nah, berarti usia Joko sekarang 7 tambah 4, 11 tahun. Jadi rata-rata usia mereka 3 tahun mendatang, berarti 11, ayahnya 32, berarti tambah 6 ya. 49. Berarti rata-rata tinggal bagi 2. 24,5. Jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 14. 2/6 atau sepertiga ya. 0,375 itu adalah 3/8. Tambah 3. 6/9 sederhanakan jadi 2/3. Sama dengan 5 ya. 2/3 tambah sepertiga kan 1. 1 tambah 3 kan 4. Berarti 3/8 plus P kan 5 kurangi 4 yaitu 1. Jadi P-nya 1 kurangi 3/8.
5/8. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya, kita akan beralih ke soal terakhir. Soal 15, soal ke-15 di pilihan ganda. Pada gambar di bawah ini, sudut BAC dipotong oleh AD sehingga CDA 120. DCA X, ini pertanyaannya adalah nilai dari X min Y. Oke, nilai X min Y. Kalau 3Y plus X, ini kan 60 ya. Karena ini 120, berarti 3Y plus X 60. Kalau Y plus 3X, sudut luar, berarti 100, 120 kan sudut luar dari segitiga ABD, jadi 120. Nah, sekarang yang bawah kurang yang atas. Y kurangi 3Y, berarti min 2Y. Tambah 2X sama dengan 60. Kita bagi 2, jadi X min Y sama dengan 30. Jadi jawabannya adalah B. Demikian pembahasan tentang simulasi atau soal prediksi KSN Matematika Provinsi tahun 2020. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.